Closed doors, I'm a fool for your love. Halo sahabat aquaculture, itu tadi kondisi terkini dari salah satu kolam yang jebol diakibatkan oleh tingginya curah hujan dan juga angin atau orang daerah sini bilang angin baratan yang terlalu kencang. Nah, seperti yang saya bilang di beberapa video sebelumnya, di mana setiap usaha tentunya tidak pernah lepas daripada resiko, baik itu resiko internal yaitu budidaya sendiri atau resiko eksternal, di mana faktor-faktor inilah yang merupakan kadang-kadang di unpredictable, tidak bisa kita perhitungkan sebelumnya. Ada angin kencang, kemudian ada baratan, sehingga kita memang harus siap dengan segala kondisi. Yang jelas kasus seperti ini yang saya tahu baru kali ini, nggak tahu barangkali ada teman-teman aquaculture yang lain pernah juga mengalami masalah yang seperti kolam bundar. Karena terus terang selama ini memang teknik budidaya dengan pola kolam bundar ini merupakan hal yang baru dan pertama bagi saya. Namun sahabat aquaculture, setelah kami berbicara panjang dan dengan yang ditambah dalam teknisi maupun orang pakannya, atau istilahnya di sini pandego tambah itu, ini di samping karena faktor cuaca dalam hal ini angin kencang dan curah hujan tinggi, itu karena di awalnya memang konstruksi dari kolam yang satu ini agak beda dengan kolam-kolam yang lainnya, di mana ada 3 kolam di sini. Ketika proses pemasangan dan pembuatan ini, pertama di pondasi juga kurang cukup kuat, karena waktu itu ada masalah non teknis juga. Kita tidak bisa akses untuk masukkan material ke tambak ini dikarenakan ada proses pembuatan korong-korong, sehingga material tidak cukup maksimal kita masukkan ke lokasi tambak ini, sehingga waktu itu secara mungkin ya istilah orang Jawa ya bismillah lah, sehingga agak dipaksakan pondasi itu segera jadi. Kemudian di saat pemasangan wire mesh di sini yang merupakan dinding daripada kolam bundar ini, itu ada agak sedikit perbedaan. Dalam hal ini mungkin antara bundaran dari pondasi ini dengan wire mesh yang ada, ternyata ada sedikit kekurangan atau kelebihan, sehingga untuk menggabungkan ujung wire mesh satu dengan yang lainnya agak memaksakan karena mengikuti dari pondasi. Idealnya si pondasi ini mengikuti wire mesh, bundaran wire mesh sekian dari diameter ya, bentuk bundarnya sudah diukur, baru pondasi. Nah, ini pondasinya lebih duluan, sehingga karena kalau agak melebar itu waktu itu bundarannya, sehingga dipaksakan untuk bisa tersambung. Nah, itu di saat itu otomatis ini mengurangi kekuatan daya rekat daripada sambungan masing-masing ujung wire mesh tersebut. Berpengaruh juga ke patok-patoknya juga. Yang jelas ini sangat berguna sekali, merupakan pelajaran yang baik sekali, di mana kita dalam menciptakan sesuatu itu harus kita perhitungkan segalanya, tidak bisa dipaksakan, karena memang sudah kita perhitungkan semuanya, kekuatan wire mesh, kekuatan patok, kekuatan pondasi tanah.
Oh ya, sambil lalu mungkin lah itu kapan hari ada yang menanyakan tentang sekam, fungsinya sekam di pondasi itu. Lah itu tadi kan di video tadi ada tampak sekam di bawah pondasi itu. Jadi sekam di sini sebagai tumpuan dari setelah dasaran ya, setelah urukan sekam baru HDPE. Kenapa ada sekam ini? Untuk menambah kelenturan daripada HDPE itu sendiri. Bayangkan ketika tidak rata atau ada batu itu nanti keinjak atau waktu kita saat panen itu kan beda nanti. Ada HDPE kemudian di bawahnya tidak rata, itu kan bisa mengurangi kekuatan daripada HDPE itu sendiri. Sehingga diberilah sekam. Jadi sebelum HDPE didasari sekam dulu biar merata dan tidak gerunjal sehingga permukaannya betul-betul rata. Kemudian begitulah yang dapat saya sampaikan untuk saat ini tentang musibah kolam yang ambrol ini. Yang untungnya masih untung, barangkali masih untung budidaya ini masih DOC 20 hari sehingga kerugian secara materi belum begitu besar, hanya benur dan mungkin proses penyetriaan air, juga proses pembentukan bakteri itu. Ketika pakan belum masuk masih berapa kilo lah, tidak lebih dari 15 kilo atau 20 kilo, karena memang di biaya budidaya ini 60% dari pakan, sehingga pakan belum kita tebarkan, jadi belum menyerap biaya untuk pakan, jadi masih cukup, ya tetap rugi lah. Cuman bisa bayangkan kalau sudah DOC 60 hari, kemudian bisa bayangkan juga ketika ada anak pakan lagi proses feeding, moro-moro atau tiba-tiba jebol gitu menimpa para tenaga kita, bisa kita bayangkan berapa kerugian kita. Demikian yang dapat kami sampaikan atau kami share pada kali ini. Dengan harapan mudah-mudahan kolam-kolam, ada 3 kolam, 2 kolam yang masih tersisa ini bisa menghasilkan dan bisa menutupi kerugian yang terjadi pada kolam yang jebol tadi. Tetap ikuti channel HD Aquaculture dan sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Salam sukses.